Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Ragata Movie. Saya Odem dan kali ini saya bersama Selin, tamu spesial. Oke, sekarang kita mau bahas karena begitu banyaknya masuk di Instagram saya, banyak yang DM ke saya. Eh, ini dari luar kota Batam. Mereka menanyakan yang mana karena saya sebelumnya ada dua video yang kontennya berisikan soal pekerjaan di Batam gitu. Jadi ada beberapa teman kita yang dari luar kota Batam bertanya gitu, ingin mengetahui bagaimana cara dan bagaimana kerja di Batam, dan bagaimana pula cara supaya bisa kerja ke Batam, baik itu melalui resmi ataupun melalui pemerintah maupun melalui secara lokal atau merantau ke Batam gitu. Oke, saya akan menjawab semua yang ditanyakan teman-teman lewat video ini. Jadi saya minta maaf nanti kalau ada kekurangan, ya kita akan buat video selanjutnya. Dan teman-teman yang ingin request tentang video yang berhubungan seperti ini, boleh tulis di kolom komentar atau saya secara pribadi melalui Instagram. Nanti saya kasih linknya di bawah ini. Oke, untuk lebih meyakinkan lagi, jadi saya menghadirkan karena ini pertanyaannya dari cewek ya, kebanyakan pertanyaan dari cewek dan pertanyaan itu seperti ini. Bang, gimana sih kalau cewek ke Batam gitu bagusan atau lebih bagus mana gitu melalui pemerintah atau rantau gitu secara ya merantau secara sendirilah ke Batam gitu. Oke, langsung saja kita tanya yang bersangkutan karena dia sudah berpengalaman kurang lebih berapa tahun? 4 tahun. 4 lebih lah 4 tahun. Iya lah, lebih. 5 tahun lebih. Enggak lah. Kamu 2000 berapa ke sini? 2016. 16, 17, 18, 19, 20. Ya ya, 4 tahun baru ya. Jadi si siapa namanya? Celin. Iya. Jadi si Celin ini udah hampir kurang lebih 4 tahun sudah merantau ke kota Batam. Asalnya dari Sumatera. Oke, asalnya dari Sumatera. Kamu awalnya mengikuti gimana? Pemerintahan ya? Iya. Ngasih lamaran, diajak kawan, katanya Lalu buka lo apa loker, tapi dia rekrutan ke Batam katanya. Ya udah, aku ngikut, ngasih lamaran. kemudian dipanggil. Dipanggil ikut tes. Itu ke Batam aja atau ada di luar kota Batam? Yang dari tempat kamunya. Ke Batam aja. Cuman aja ke Batam. Nggak ada kayak ke Pulau Jawa gitu atau ke luar negeri? Enggak ada. Jadi kalian cantumi lamaran kemudian dipanggil berapa lama? Semenjak dicantumi lamaran sampai dipanggil berapa lama? Enggak lama sih, soalnya memang lagi buka lowongan kerjanya. Paling 2 hari lah kemarin tuh dipanggil. Langsung dipanggil. Dari rumah sama kantornya jauh? Lumayan jauh. Lumayan jauh. Berarti ini bareng-bareng tamatan sekolah, satu angkatan sekolah. Iya. Hari itu baru lulus ya? 2015. 2015 lulus, 2016 berangkat. Oke, berarti baru-baru lulus ya, baru-baru presa gitu. Oke. Setelah kamu cantumi lamaran, kemudian dipanggil untuk melakukan tahap beberapa seleksi, itu ada yang dipilih tertentu nggak? Atau dari segi nilai atau dari segi apa? Jurusan mungkin? Enggak, dipanggil semua. Semua jurusan diterima? Iya, baru tes. Langsung tes. Iya. Oke. Tesnya seperti Tesnya seperti di sini, soalnya dari PT yang merekrut, bukan soal dari sana. Soalnya orang yang merekrut udah ke sana, jadi mereka yang ngetes. berarti soalnya itu dari misalnya perusahaannya di Batam, jadi soalnya itu udah dibawa dari Batam Iya. ke daerah. Iya. Kan orang tuh langsung datang ke situ. Oh, yang dari Yang sininya. rekrut, iya. Oke. Tapi yang di sini juga outsourcing kan, penyalur juga kan? Iya, penyalur. Penyalur. Berarti penyalur dari sini bukan dari perusahaan sini. Bukan dari penyalurnya ke sana. Dari penyalurnya ke sana ngerekrut. Jadi seleksinya di sana. Iya. Oke. Soalnya matematika atau gimana? Iya, matematika, Matematika, bahasa Inggris, bahasa Inggris, kemudian tes kecepatan. tes kecepatan apa ketanggapan?
Ketanggapan. Udah 2. Iya. Oke. Setelah lulus yang tadi, seleksi yang tadi, maksudnya yang tes tadi, kemudian ada seleksi lain nggak? Tes kesehatan atau tes gimana? Rabun mata atau Oh. gimana? Iya, kayak gitu, kayak apa? Siap tes itu disuruh medikal. Pokoknya harus selesai semua dari kampung. Nanti nyampe udah direkrut, tinggal kerja di sini, nggak ada lagi prosesnya. Berarti ini medikalnya di sana apa di Iya, sini? di sana. Bukan di sini ya? Bukan. Berarti di sini masuk ke sini Masuk udah di langsung sini kerja. udah kerja, udah tanda tangan kontrak. Terus udah langsung ke sini langsung tanda tangan kontrak. Iya, Oh, berarti di sana seleksi semuanya di sana diselesaiin. dari tes soalnya, kemudian medikalnya di sana Iya. juga. Oke. Di sana habis berapa biayanya kira-kira sampai tahap mau berangkat ke sini? Habis Untuk fotokopi, untuk foto, untuk apa 2 persyaratan? jutaan lah. 2 jutaan untuk apa aja? Soalnya kami bayar medikal dulu, terus nyampe di sini baru dibayarin sama kami. Enggak, kalau ini yang 2 juta tadi yang masih di kampung aja. Enggak, nyampe sini juga. Nyampe sini juga. Iya. Berarti yang 2 juta ini untuk apa aja? Medikal. Iya, medikal. Kemudian Fotokopi, biaya angkot ke sana kemari disuruh fotokopi, suruh ke medikal. Ya udahlah, jalan-jalan. Ke kantor polisi ngambil SKCK, SKCK, ke ngambil kartu kuning. kartu kuning. Habis-habis lah untuk Oh, berarti ini juga. hitungan Iya, kotornya. semuanya. Ini berarti yang 2 juta ini adalah hitungan keseluruhannya, bukan Sampai di sini juga ya. bahkan sampai ke sini yang Iya. duit 2 juta itu. Bahkan 2 juta ini sampai ke sini. Berarti transport dari sana pribadi. Enggak lah. Jadi Iya. pribadi ya. Iya, pribadi, tapi kami dibayar di sini. Sampai sini maksudnya digantikan uang. Iya, digantikan uang. Oh, berarti transportnya dari sini di sana pribadi dulu sampai Iya. di sini baru digantikan. Iya. Langsung digantikan. Iya. Oke. Hampir lupa aku. Kayaknya iya. Kemudian yang dari sana setelah medical, proses-proses yang lain selesai sampai berangkat di sini, kalian dari sananya ke sini menggunakan pesawat apa kapal? Pesawat dalam jumlah yang berapa orang tadi? Kemarin pas berangkat sini ada berapa orang? 70 lebih. 70 lebih? Ya. Itu di satu perusahaan aja? Iya. Cuman satu di perusahaan aja? Iya. 70 lebih? Emang di sana ngerekrutnya ada berapa perusahaan sih? 2. Cuman 2 perusahaan di Kota Batam ini. Oke. Setelah kalian berangkat di sini, yang difasilitasi sampai ke Batam apa? Tempat tinggal, Tempat tinggal, kasur, angkutan ke tempat kerja, transport ke tempat kerja itu menggunakan bus. Itu kurang jarak tempuh dari tempat tinggal tempat kerja kurang lebih yang VT itu sekitar berapa itu ya? nggak jauh-jauh sih. 2 kiloan ya? Ya. 2 kiloan ada dari dormitory kan. Bahkan enggak lah, kamu kan tinggalnya yang di samping PT kan? Iya. Iya kan? Bukan yang di blok sana. Bukan. Oke, itu tadi. Jadi sampai di sini difasilitasi seperti tempat tinggal dan transport. Itu untuk belanja sebulan gimana? Ditanggung. Di tempat kerja dikasih. Kan udah aku bilang tadi, sediain modal untuk makan di rumah lah. Kalau off kan nggak mungkin lagi kau makan di PT. Oh, berarti ini maksudnya kamu makannya ini pas lagi kerja aja dong. Iya. Kemudian di luar jam kerja ataupun kamu masuk pagi nanti makan butuh makan malam gitu. Ya. Berarti itu pribadi. Ya. Jadi kurang lebihnya uang 2 juta tadi masih Lebih sih sebenarnya. masih kurang dong dengan 2 juta tadi. Soalnya ongkos pesawatnya lagi kemarin. Ongkos pesawat lagi. Jadi ini kalkulasinya kita masih ragu. Kemudian kamu kayaknya lupa ingat deh. Lupa aku lah, udah lama pun. Kayaknya kalau 2 juta masih kurang deh. Kurang. Soalnya kan untuk kalau memang tiket pribadi kemudian sampai ke sininya otomatis biaya kita Pokoknya uang peganganku ke sini 1 juta cuman. 1 juta cuman. Iya, 1,5 juta. Itu udah di luar ongkos, di luar ini Iya, semua. di luar semuanya. Itu udah tiket-tiket dari Iya. luar. Ini pegangan kamu Iya, aja sampai pegangan sini. aja. Selama 1 bulan itu 1 juta. Iya. Sampai di sini kalian itu 1 juta lebih ya. ada diberikan makan cuma di tempat kerja aja. Iya. Di luar jam kerja pribadi Tanggung sendiri. tanggung sendiri.
Oke, di asrama itu udah disediain kayak alat masak nggak gitu? Alat masak Sudah sudah. disediain. Itu selain tempat tidur udah sediain semua. Satu asrama itu berapa orang? Beda-beda. Kalau di tempat yang pertama 16. Dalam satu ruangan 16. Iya, 16 orang. iya, Wow, berarti lumayan besar juga ya. besar lah. Oke. Oke. Setelah sampai itu udah sampai di sini, sampai di Batamnya, udah mulai bekerja. Ada training nggak? Ada pasti dong, setiap perusahaan pasti ada training. Itu berapa hari? 3 hari. Cuman 3 hari doang. Iya, Atau memang di sananya udah diberikan profil-profil perusahaannya ataupun sistem kerja di sini gitu. Udah dipelajari belum di sana ya? enggak. Di kampung. Memang setiap PT cuman 3 hari. Cuman 3 hari training, Iya. langsung dihitung bekerja. Enggak, pas tanda tangan kontrak kan itu langsung dihitung bekerja. Oh, itu langsung Maksudnya hitung itu bekerja. cuman apa kayak mana? Pemberi apa? Pengenalan lah. Pengenalan, ya. Apa bahasanya ya? Induction ya, induction. Bukan. Ya, training lah bisa Training dibilang. lah. 3 hari. Oke, setelah kamu sampai di Batam, kamu ditempatkan di bagian apa? Operatornya itu di bagian apa? Di bagian produk kah? Di bagian packing ataupun di bagian Kan di PT bagian kami store? apa? Buat elektronik, aku di bagian lainnya. Bagian lain. Berarti Iya. kamu bukan di Production. berarti di bagian production. Emang rata-rata operator itu kan di bagian production ya? Untuk cewek sendiri maksudnya, Iya. di production. Oke. Di perusahaan kamu itu lebih banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan Lebih banyak perempuan. Berapa persen? 90%. 90% cewek semua. Sisanya cowok. Rata-rata sih. Enggak, tergantung tempatnya sih. Kalau di tempatku kayak gitu. Ada juga yang tempatnya banyak cowok. Kayak apalah. Kayak yang PT-PT yang enggak, agak keras. tempatku juga ada, tapi dia kayak ngerjain yang kayak mana ya? Yang lebih rumit iya, lah. yang harus dikerjain sama mesin. Oh, itu untuk cowok, untuk Iya, cowok pasti dong. Oke. Sebulan kamu bekerja di sini, gimana rasanya? Kali ini kamu selama di kampung belum pernah bekerja ini. Setelah kamu sampai di sini dengan mungkin ada rasa kaget sistem pekerjaan di sini atau bagaimana pekerja di perusahaan. Perasaan kamu setelah kamu menjalani 1 bulan gimana? Soalnya banyak, aku pernah dengar juga dari teman-teman. Jadi ada beberapa yang direkrut dari kampung itu kayak kabur gitu, pulang kampung tanpa ada pemberitahuan, bisa dibilang cabut tanpa pemberitahuan lah, karena otomatis yang namanya bekerja kita harus menyelesaikan dulu kontrak kerja kita baru bisa pulang kampung gitu kan. Tapi ada yang sebagian orang belum habis kerjaan udah pulang kampung dengan alasan nggak sanggup kerjanya gitu. Kalau kamu pada saat itu gimana? Ada rasa capek otomatis pasti dong. Ada nggak rasa pengen kabur atau nggak betah lah, terlalu berat kerjaannya gitu? Nggak ada sih. Teman-teman kamu? Ada. Kadang susahnya nahan ngantuk. Ya, iya bener sih. Karena di kampung biasanya kita jam 10 malam itu udah tidur ya. Iya. Karena di sini kan kamu jumpa berapa shift? 2. 2 shift. Dari kalau pagi itu berarti mulai jam kerjanya Jam 7. jam 7 Pulang selesai. jam 3. Pulang jam 3. Itu normalnya ya 8 jam. Kalau ada OT Jam 7. jam 7 7. Iya. Masa jam 7 pagi, kalau normalnya itu masuk jam 7 pagi, pulang jam 3 sore. Itu normal tanpa lembur. Tapi jika dibutuhkan lembur, operatornya masuk jam 7 pagi, pulang jam 7 malam. Jadi 7. Masuk malam juga seperti itu. Kalau normalnya masuk malam, masuk jam 7. Kalau normalnya masuk malam, masuk jam 11, Masuk pulang jam 11, 7. pulang jam 7. Nggak Kalau mungkin pulang setengah malam. ya, kemudian kalau ada OT-nya pulangnya jam berapa? Masuknya jam berapa? Jam 7. Jam 7. Berarti Jadi kalau ada pemberitahuan sebelumnya. sebelumnya udah diberitahu. Iya. Berarti kalau masuk pagi itu OT-nya di akhir ya? Iya. Kalau masuk malam OT-nya di awal. Iya. Karena masuk jam 7 kan? Seharusnya masuk jam 11. Karena ada OT diawalin masuknya. Oke, itu 7. Berapa kali masuk dalam seminggu? Kalau di tempatku yang pertama
6 hari. 6 hari, 6 hari kerja, 1 hari libur. Iya. Kalau pernah dalam seminggunya 7-7 atau dari jam 7 ke jam 7? Pernah. Dalam 1 minggu itu 6 hari. Iya. Dan itu yang liburnya harinya ditentukan hari biasa, hari libur kita, atau memang ada shift-shiftan gitu? Maksudnya ini memang hari Minggu liburnya atau gimana? Iya, memang hari Minggu libur. Memang hari Minggu libur. Oke. Kemudian untuk pembahasan seperti sistem kerja di perusahaan itu sendiri, kayak misalnya kamu kan di bagian produk, lain seperti memproduksi lah. Ada tidak cewek-cewek yang mungkin menempati seperti store ataupun kayak packing yang agak rumit, agak lebih berat gitu? Ada. Ada. Biasanya di bagian apa? Ada yang ngangkat barang. Sampai ada yang angkat barang? Ada. Kayak apa namanya? Iyalah, ngantar barang. Barangnya sih kecil-kecil, tapi kan kalau lo lumayan banyak, jadi bertumpuk-tumpuk lah. Jadi berat. Oke, itu sistem penggajiannya tapi semua sama? Tidak Sama. ada? Nggak ada Berarti ini bedanya. nggak hitung-hitungan yang beratan kamu bagian ini agak lebih besar gitu, enggak? Enggak. Hanya operator saja. Iya. Oke. Selama berapa tahun tadi kontraknya? Kontrak awalnya itu? Kontrak pertamanya itu berapa bulan? Kami dulu 1 tahun. 1 tahun langsung. Iya, Kemudian ada penyambungan. ada Penyambungan berapa tahun? 1 tahun. Berarti totalnya semua 2 tahun. Oke, setelah 2 tahun ini kita udah nggak boleh bekerja lagi dong. Udah selesai lah gitu, resign. Oke. 1 tahun, kemudian 1 tahun kamu sempat nyambung hari itu? Cepat nyambung di tahun kedua, sempat nyambung. Oke. Berarti hari itu nyambung. Setelah selesai 1 tahun, 2 tahun, kalau nggak salah hari itu kamu sempat balik kampung, kemudian balik ke sini lagi ya? Iya. Oke, kamu sempat balik kampung, kemudian balik ke sini lagi dengan tujuan nyari kerjaan. Kenapa kamu nggak nyari di kampung dulu? Karena kamu awalnya udah nyarinya di kampung gitu. Kenapa kamu gak nyari di kampung lagi gitu? Malas nunggu rekrutan, kan belum tentu itu. Oh, berarti nggak setiap Iya, nggak bulan? setiap bulan dia. Dalam Tergantung tahun dari itu? PT-nya sana ngerekrut. Mau rekrut dari sana, barulah orang tuh nggak ada setiap bulan, setiap tahun, nggak bisa ditentuin. Per 5 bulan? Nggak ada. Oh, jadi nggak Tergantung PT-nya itu. Oh, jadi dia nggak setiap, Iya. nggak ada 3 bulan sekali Nggak tuh? ada. Nggak. Oke. Berarti langsung ke sini hari itu. Mengapa kamu berani ke sini gitu? Sedangkan sebelumnya kan kamunya nggak berani ke sini karena otomatis nggak tahu Batam gitu kan. Kemudian setelah tahu Batam, kamunya berani ke sini. Yang membuat kamu berani nekat, ya saya main sendiri aja lah di sana, coba ngelamar sendiri gitu. Apakah kamu udah mengetahui gimana Batam, atau memang kamu punya jaminan seperti pengalaman kerja atau ya punya modal lah? Karena kan udah pernah di sini, jadi kan setidaknya nanya-nanya sama orang yang udah pernah kerja. Kayak mana sih kalau cari kerja lewat luar aja? Ya udah dikasih tahu, ya beranilah aku coba-coba dulu. Oke. Berapa lama hari itu sempat nganggur? Nggak lama sih, 1 bulan. 1 bulan langsung dapat kerja? Kalau aku kesininya nggak nyampe 1 bulan dapat kerja. 1 bulan lah. 1 bulan. Maksudnya itu udah terhitung kamu selama di Batam gitu, bukan yang di kampung nggak dihitung? Iya. Satu bulan kamu udah langsung dapat kerja. Itu ya karena mungkin pengalaman ya. Kan sebagian perusahaan kan merekrut itu, di sebagian dia ada yang minta pengalaman yang ya memang semua yang ada karyawannya udah berpengalaman gitu. Enggak juga sih. Soalnya banyak juga kawan-kawanku yang belum kerja, belum pernah kerja, bisa keterima. Bisa terima. Iya. Tapi kan dengan waktu yang cukup lama mungkin tidak. Tergantung rezeki lah. Tergantung rezeki. Oke, ini di perempuan ya. Kalau untuk laki-laki ya saya rasa cukup lama, karena seperti yang dibilang tadi di perusahaan aja sekitar 90% itu pekerjaannya perempuan. Cowok hanya 10% gitu.
Oke, setelah kamu diterima di perusahaan yang kedua, itu kontraknya berapa lama? 6 bulan. 6 bulan, kemudian disambung berapa lama? Disambung satu 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan, berarti pas 2 tahun lah. Iya. Pas 2 tahun. Tapi kamu hari itu nggak nyambung kedua kan? Enggak. Cuman di pertama aja. Iya. Kemudian keluar. Kenapa? Nggak ada OT. Karena nggak ada OT. Iya. Oke. Jadi dulu dia ini pernah di perusahaan kedua dia masuk hanya menghabis. Tapi bagus sih. Karena hari itu kamu kan keluarnya nggak keluar kayak mencabut aja gitu kan. Habisin kontrak gitu. Jadi dia ngabisin kontrak selama, jadi kontrak pertama itu 6 bulan. Jadi kamu sebelum sampai 6 bulan udah Sebenarnya ada. itu bukan kontrak sih, cuman apa aja. Soalnya kami nggak tanda tangan kontrak dulu itu. Jadi Kan kontrak pertamanya sebenarnya yang 2 tahun itu. Iya. Itu sebenarnya cuma tes aja kayak training. kayak mana ya? Training lah bisa Beda-beda. dibilang. Kalau training tapi nggak terlalu lama lah gitu. Saya juga kurang paham masih di situnya. Tapi anggap aja itu kontrak lah. Karena kan yang namanya kontrak itu kan nggak harus 1 tahun atau 2 tahun, 6 bulan udah ada. Tapi kamu setelah 6 bulan baru selesai, itu baru keluar dari perusahaan itu dengan alasan Finish kontrak. finish kontrak. Maksudnya dengan alasan kepribadian kamu, alasan pribadimu gitu. Karena nggak ada OT. Nah, pengen cari yang lebih baru, yang baru. Jadi dia pengen cari yang lebih, ya namanya kita kan butuh pembiayaan yang lebih gitu ya. Kalau kita makan basic ya mungkin setiap orang akan merasa kekurangan gitu karena kita ngirim ke kampung gitu kan. Karena di UMK Batam pada saat ini kan, sekarang ini UMK Batam itu 42 ya. Tahun 2020 sekarang 42. Pada saat itu sekitar 38 ya. 35. Kamu udah masuk 35. Berarti tahun 2018. Iya. 2018 kita 35 ya. Oke. Kemudian di perusahaan yang ketiga, dari perusahaan kedua sampai ke perusahaan yang ketiga, kamu berapa lama nganggur? 1 bulan. 1 bulan lagi, kamu langsung dapat kerjaan. Bagus dong rezekinya. Oke, 1 bulan lagi. Kemudian di perusahaan yang ketiga ini, kamu berapa lama kontraknya? 2 tahun. Langsung 2 tahun. Ya. Ini ada penyambungan nggak? Enggak. Nggak ada penyambungan. Selesai yang 2 tahun, kalau memang ada rezeki disambung 1 tahun. Berarti jadinya 3 tahun. Iya. Berarti kan ada penyambungan dong. Iya. Nah, berarti kamu habisnya itu 3 tahun. Kontrak pertama 2 tahun. Ada penyambungan 1 tahun baru selesai. Dan di perusahaan yang ketiga ini kamu merasa tercukupi? Tadi kan kamu matre kan? Kan Nggak ada ya. tapi kan nyari gaji yang lumayan besar. Di perusahaan ketiga ini kamu merasa tercukupi? Iyalah. Yes. Oke, karena di lumayan juga ya OT-nya. Ya bersyukurlah karena kan setiap perusahaan itu berbeda-beda. Tapi kan ada sebagian orang itu mencari perusahaan yang kira-kira lemburnya itu nggak banyak. Pertama alasan mereka karena mereka kuliah, bisa mengatur jam kuliah mereka, dan kemudian karena ya mereka nggak terlalu dipres segitu, santai kerjaannya gitu kan. Jadi mereka cari perusahaan yang santai, yang kira-kira lemburnya juga nggak banyak lah. Tapi sebagian lagi ada yang mencari perusahaan yang memang setiap harinya ada lembur gitu karena dia pengen lebih, ya mungkin dia mau pengen buka usaha atau nabung gitu, atau memang keperluannya untuk di kampung juga besar. Jadi mereka mencari perusahaan yang ya untuk karyawannya lebih lah gitu, ada OT, ada ini bla bla gitu. Oke, berarti kamu sekarang di perusahaan ketiga udah memasuki tahun kedua. Tahun pertama atau tahun kedua? Tahun kedua. Finishnya bulan berapa kamu? Bulan 8. Bulan 8 ini ya. Disambung lagi. Mudah-mudahan disambung. Tapi udah ditanya. Udah. Sama leadernya udah ditanya gitu mau nyambung apa enggak. Dan kira-kira kamu mau disambung lagi atau mencari kerjaan lain gitu? Mau berapa perusahaan atau Mau nyambung lah. menyambung? Enggak, mau coba dulu gitu setiap perusahaan di Batam dicoba dulu. Di perusahaan rata-rata di perusahaan Batam ini kan membatasi umur ya, berarti membatasi umur sekitar 23 tahun. Ada masih sebagian menerima 25 tahun, tapi kebanyakan 23 tahun. Ini mereka membatasi baik yang berpengalaman atau tidak, atau sama gitu? Sama aja. Kira-kira menurut kamu nih, pengalaman itu penting nggak ketika melamar gitu?
penting. Penting banget. Hmm. Nggak penting-penting banget sih, tapi memang penting. Memang penting. Ini Soalnya ada juga yang nggak berpengalaman dipanggil, ada Dipanggil. yang berpengalaman nggak dipanggil. berarti tergantung kembali lagi ke iya. perusahaannya. Oke. Jadi ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang mungkin dari kampung ada pengalaman di perusahaan mana gitu. Ya baiknya dibawa saja dan diperlengkapkan berkas-berkasnya selengkap mungkin gitu. Mungkin dapat membantu ketika mencari kerja di Batam. Tapi di sini saya sedikit menekankan faktor umur juga sangat dominan ketika kita mencari kerja di Batam. Karena apabila lebih daripada 23 mungkin mungkin peluang kita cukup agak gimana ya? Sedikit lah. Ya namanya juga umur kita sudah agak sedikit tua jadi agak mungkin susah mencari kerjaan, tapi yang fresh itu biasanya di sini lebih mudah ya cari kerjaannya. Yang baru-baru tamat sekolah sangat mudah cari kerjaan. Sekarang udah masuk umur berapa? 24? Belum lah. Kamu 23 kan? Mana? Kamu 22. Adik itu 22. Berapa sih kamu? Perlu ya. Nggak perlu. Kira-kira kamu berapa tahun lagi diterima PT? Ada batas berapa umur lagi? Ya tergantung lah, Ya, tergantung kamu kan bilang PT-nya. Ada iya, yang rata-rata lah kita buat 23. Berarti kamu sekitar berapa tahun lagi diterima PT? Kira-kira berapa tahun lagi sampai kamu ke titik kamu 1 tahun. 1 tahun lagi, berarti kamu sekarang 22. Oke, berarti 1 tahun lagi, tapi kita kan rezeki kita nggak tahu kapan dan kita nggak tahu rezeki itu yang mau diterima apa enggaknya, mau faktor umur apa tidaknya. Ya namanya rezeki pasti nanti ya kalau memang untuk kita pasti untuk kita nggak akan beralih tangan gitu. Oke, itu saja yang saya bicarakan bersama Selin dan terima kasih untuk Selin sudah menemani dan berbagi pengalaman. Saya juga sedikit bingung dengan segala jawaban Selin karena video ini tidak disetting serapi mungkin dan bahan-bahannya juga tidak disetting sebagus mungkin. Ya, tidak apa-apalah. Nanti kita akan mensajikan lagi video selanjutnya yang lebih baik. Oke, sekian mungkin video dari saya. Ya, semoga teman-teman dapat memahami. Kita nanti buat konten lagi lah ya. Kita ulang lagi, nge-record lagi gitu. Oke. Bisa nggak? Atau teman-teman nanti yang mau bertanya yang masalah apa gitu di Batam, cewek maupun cowoknya, sebelum kalian ke Batam ini harus mempersiapkan modal untuk kalian ke Batam ini dan sering searching di Google maupun di media-media resmi bagaimana syarat-syarat untuk bekerja, karena di seluruh Indonesia sistem kerja kita sama, persyaratan itu semuanya sama. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Dan yang untuk baru bergabung, jangan lupa subscribe video ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video uploadan terbaru dari kami. Kemudian jangan lupa pula di komen yang bagi yang penasaran ataupun bagi yang ingin menanyakan masalah berhubungan dengan video ini, silahkan komen di bawah. Dan kemudian jangan lupa juga share video ini di media sosial kalian. Oke, saya Odem dan Saya Selin. terima kasih. Bye-bye.